Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu manajemen budaya positif di sekolah. Adapun anggota kelompok saya adalah saya sendiri Anissa Nur Fadilah sebagai moderator, Rania, Novi Anggraini, Eka Puspita, Dahlia Ramar, dan Winda Marsyanda. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Untuk pemateri pertama disilakan. Tingkah lakunya, cara hidup dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Seorang guru peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang diharapkan guru. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dan memberikan contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi luhur serta akhlak mulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. 2. Rumusan masalah. A. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? B. Bagaimana hubungan budaya positif dengan sekolah? C. Bagaimana cara untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? 3. Tujuan. Tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Misalnya, program kesepakatan kelas dengan tujuan untuk menumbuhkan dan membiasakan anak menjadi mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Manfaat A. Terciptanya pendidik yang merdeka. B. Terciptanya anak didik yang merdeka. C. Meningkatnya pengetahuan didik. D. Pendidik lebih mudah dalam menilai. E. Adanya ide-ide dan persepsi yang beragam. F. Terciptanya rasa aman, nyaman, dan menyenangkan di dalam belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Bab 2, pembahasan 1, pengertian budaya positif. Budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Budaya positif di sekolah berarti nilai gagasan, tindakan, dan karya-karya baik tersebut ada di sekolah. Contoh yang sering kita temukan: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Senyum adalah sebuah tindakan kecil yang bisa menguatkan hubungan. Ia bersifat mirroring, artinya apa yang kita lakukan akan kembali persis pada kita seperti pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup, survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, penerimaan. 3. Kebutuhan penguasaan, pengakuan, dan kemampuan. 4. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan 5.
disiplin positif. Selain ini, disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Untuk materi selanjutnya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 2. Membangun budaya positif di sekolah. Kebiasaan kata kuncinya. Pepatah lama mengatakan bibit kebudayaan ini. Sekolah bertanggung jawab penuh mewujudkan apa yang dimaksud dengan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Secara efektif, murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, guru manajer akan bertanya tentang alasan mengapa murid tersebut melanggar aturan dan membuat kesepakatan untuk langkah perbaikan. Guru juga akan bertanya tentang harapan murid dalam KMB. Akibatnya murid akan merasa didengarkan dan tumbuh disiplin dalam diri. Posisi kontrol guru demikian akan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam merubah perilaku untuk memperbaiki dirinya. Posisi kontrol seperti inilah yang sesuai dengan kebutuhan murid. B. Membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan yang disusun perlu mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan, dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala. Kesepakatan kelas dapat berbentuk poster yang ditangani bersama guru dan murid sebagai kesepakatan kontrak. Strategi lain dengan mencetaknya di setiap buku laporan kegiatan murid untuk meningkatkan komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Disiplin merujuk pada praktek mengajar atau melatih seseorang belajar berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Tujuan pemilihan mereka dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Dalam penerapannya, disiplin positif juga memberikan pemahaman kepada siswa mengenai konsumsi logis jika berubah aturan dilanggar. Kesalahan gerak budaya positif di sekolah. Kolaborasi dengan semua pihak, semua dengan membangun dan mengembangkan budaya positif sekolah. Tidak bisa ditempuh secara lolos. Harus berkolaborasi siswa, guru, manajemen sekolah, karyawan, orang tua, semua harus dilibat. Guru-guru sebagai pegangan posisi penting dalam membangun budaya positif bisa memulaikan dari ruangan kelas mereka. Sekolah sebagai ekosistem pendidik yang ramah anak dan ramah lingkungan benar-benar dapat diwujudkan. Selanjutnya yang disampaikan. Bab 3, kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Budaya positif di sekolah tentu saja akan mendukung terbentuknya budaya belajar di sekolah. Norma-norma baik yang disuntikan guru kepada murid akan semakin menguatkan, mengkokohkan kepribadian murid sehingga murid tidak saja cerdas secara akademik, tetapi juga santun secara moral. Dengan demikian, profil pelajar Pancasila PPP yang diidamkan bisa diwujudkan. Pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk mewujudkan PPP tersebut, guru harus memantaskan diri. Sudah seharusnya guru memiliki agar dalam pengelolaan kelas dapat membentuk kesepakatan kelas dengan melibatkan pendidik dan anak didik agar terciptanya kenyamanan dalam kelas. Demikianlah tadi presentasi kelompok kami.
Marilah kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.